Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, kekuatan, terkhusus nikmat dan iman kepada kita, yang mana kita masih diberikannya kesempatan untuk melaksanakan sholat isya secara berjamaah dan juga alhamdulillah melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah pula. Salawat dan salam kita semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi pertama-tamanya itu bersyukur kepada Bayyano itu mesti berkendaya bahwa anak sekolah itu kan mati bersama luar biasa jauh bersama yang berbeda. Dahulu kami dibuat jago yo, dibuat hebat. Jadi kayaknya dibuat yo berwarna putih abu dan dia. Alhamdulillah, memang diadakan secara khusus untuk memerlukan awal pendapat dan yang dipakai awal manusia dimarakan kepada jamaah sholat isya dan sholat tarawih dalam nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kali saya ucapkan segala hormat kepada para sesepuh, para alim ulama, para cendekiawan, para ustaz dan ustazah, dan kepada para haji dan hajjah, dan juga khusus kepada pengurus secara masjid Nurul Mu'min dia datang di Kandoraman ini, yaitu kepada Pak Imam Khotib Teladan Gaib, dan juga yang kami hormati pada Bapak Pembangunan Masjid, sehingga masjid ini luar biasa dalam pembangunannya, luar biasa pembangunan dan juga cepat, karena bantuan dari khususnya masyarakat desa Kandoraman yang antusias untuk dalam pembangunan masjid di Kandoraman ini. Pada bapak-bapak, ibu-ibu jemaah, kalau bisa para jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan suci Ramadan ini Allah telah menurunkan Al-Quran Karim
sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan tentang yaitu antara yang baik benar dan yang batin. Jadi ini adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, suatu kemuliaan dan keistimewaan di bulan suci Ramadan. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini melalui malaikat Jibril dari Lauhul Mahfuz menuju Baitul Izzah di langit dunia. Setelah itu dibawa oleh malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Dan malaikat Jibril bin wahyu min Al-Qur'an manino coba ayat pertama min ayat 1 sampai 5. Nah, surat Al-Alaq merupakan firman Allah, merupakan Al-Quran Al-Karim yang diturunkan yaitu melalui Nabi besar Muhammad SAW pada saat Nabi Muhammad di Gua Hira. Bacaannya itu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi khalaq 'allamal insana ma lam ya'lam. Berubah ayat pertama Injil malaikat Jibril dengan baik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra oleh malaikat Jibril. Namun tetapi baik pertama jasi namanya. Karena itu sama namun baik 20. Tapi karena wahyu, karena petunjuk, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, walaupun jangan baca Tuhan tapi bisa dilaksanakan dengan baik, tidak bisa dihafal dengan baik dan bisa dicerna dengan baik. Maka berjaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi suri tauladan bagi kita sebagai contoh bagi kita baik ucapannya maupun perbuatannya. Para bapak-bapak yang melaksanakan jalan Allah Subhanahu wa taala, Ijazah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Al-Qur'annya kawan proses. Jadi hanya dengan kalimat kun. Kalau kalimat kun, payakun berkondijai memperkondijai. Ya kalau yang membuat menciptakan di dunia cukup sembilan kun terokok. Ya Allah mengucapkan kun, payakun maka terjadilah dia. Kalau Al-Quran Al-Karimnya Allah menciptakan selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Kawan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Al-Quran semua sebaik-baik mungkin. Ada 20 Al-Qurannya terdiri dari 30 juz dan ayatnya kurang lebih 6.660 ayat. Dan kalimatnya sebanyak 77.437 kalimat. Dan untuk huruf dalam Al-Quran dalam Al-Quran Abdul Juz'ah dalam hurufnya dia ambil satu lawatos 20 ribau nomor 70 doa. Ije kalau itu membaca Al-Quran bahkan sampai hatam coba kita orang ingin baca huruf dalam Al-Quran sebanyak 320.670 huruf. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran yang sangat besar bagi orang yang membaca Al-Quran. Jangan pada baik amun dibaca Al-Quran satu huruf baik dosa 10 ganjaran pahala. Jadi kalau kita sampai hatam 60 juz dipuluh nilai lawan berbulan ibau mendotor 30 huruf pada ganjaran pahala itu dia. Yang kedua Allah Subhanahu wa taala dan ucapan Nabi Muhammad SAW itu tidak mungkin ikat. Jangan mungkin tapi kalau itu manusia dapat jauh
Dari kita dari kita sama saya. Tapi ucapan Allah, ucapan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada yang salah, itu benar semua. Ya kalau di Madad ganjaran pahala baca satu huruf tulis ayat Al-Quran kedua ada bawa positif kedua. Bahkan nak berfungsi Ramadan bisa ditulis harga ganjaran karena berganjang. Para bapak-bapak jamaah sholat tarawih berjalan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu serang baik itu yo awalnya dapat membawa acara yang penuh. Di luar itu biasa di luar ya kalau misalnya yang biasa di luar itu negara apa-apa. Ya kalau luar biasa udah bersuap. Maaf, pada yo diserang baik, pada jadi menggurui atau mengajari, pada dakwah ini ada bio, terbawa ada bio, mama ada guru, ustaz. Kalau khususnya yang dia ada problem, jadi kalau posisi mengaji agak salah, ada. Jadi beliau berbagai masuk nasihat untuk ingat mengingatkan. Namun kalau pada kuai itu walaupun di bola kuai, sampaikanlah olehmu walaupun sesuai. Jadi itu saling ingat khususnya tentang hukum Al-Quran. Jaga tentang Al-Qurannya, Allah Subhanahu Wa Taala memberi kemuliaan keistimewaan dan tidak Al-Qurannya kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Qurannya turun melalui malaikat Jibril melalui Nabi Muhammad doa wilayah Jumat. Dan ketiganya hari Jumat yaitu Sayyidul Ayyam, Raja Wilayah. Nak bulan puasa, nak bulan suci Ramadan, doakan dan saya bisa melalui. Doakan raja dan bulan suci Ramadan. Pada Al-Quran diturunkan di Mekah itu banyak sekali keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala di kota Mekah. Ada pula sebagian ayat firman Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran itu pun di daerah Madinah. Perlu keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada berharapan jika ada di suatu masyarakat sering mendengarkan ataupun membaca Al-Quran, melalui membaca Al-Quran, yakinlah Allah Subhanahu Wa Taala memberi kemuliaan kepada masyarakat tersebut. Begitu juga orang yang membacanya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga akan diberi keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga itu betul-betul yaitu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Kepada bapak-bapak yang saudara yang dirahmati Allah dan juga kepada ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, mari di momen bulan puasa ini kita perbanyakkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik lewat zikir ke, baik lewat sedekah ke, maupun lewat bacaan perbanyakkan karena jangan nak bulan suci Ramadan yang berlipat ganda sampai 700 kali lipat ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi hamba-hamba Allah yang melakukan amal ibadah, baik amal-amal ibadah yang wajibnya khususnya maupun amal-amal yang sunnah. Adalah bapak-bapak jemaah salat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran, turun di dalam baca Al-Quran dan mengamalkannya. Ya kalau itu bina jadi di dalam baca Al-Quran itu tujuan. Adalah termasuk orang yang dikategorikan orang yang baik dan yang baik. Yang berupaya turun dalam baca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, ataupun orang yang mengamalkannya atau mengajarkannya, termasuk orang-orang yang terbaik. Jadi kita itu betul-betul termasuk di baiknya, dihobi dalam untuk mengajarkan Al-Quran. Bapak-bapak, ibu
jemaah salat Allah Subhanahu wa taala yang dari hidayah Al-Qur'anul Karimnya sangat luar biasa, termasuk mukjizat yang diberikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam. Sangat luar biasa perjalanan dan keutamaan. Bahkan Al-Qur'anul Karimnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu sebagai obat petunjuk dan rahmat bagi orang-orang muslim. Dia umum guru saja. Ini sebenarnya adalah tukang obat ini. Ini ada yang namanya pengobatan syariah. Pengobatan syariah itu yaitu pengobatan yang dari ayat-ayat Al-Quran. Maka Nabi melarang pengobatan itu melalui luar dari ayat-ayat Al-Quran, karena bisa menimbulkan hal-hal yang bisa berdampak mudarat yang tidak bermanfaat. Yang berbaik amalan kubur bersama kubur dengan Al-Quran, karena dinyatakan bahwa firman Allah mengatakan bahwa Al-Quran sebagai obat petunjuk dan rahmat bagi orang-orang muslim. Jadi semoga itu dari garam-garam baca Al-Qurannya, garam tadarus, garam walaupun baca umat, doa dengan sendiri itu ijab buat awak. Karena jangan ada namanya kalau si bahasa mau orang ada kesikian asmanya kalau si bahasa bulan ada melpun karena pernah tes ada tahun kelas pion baca dengan bahasa biasa, bahasa ini bahasa Al-Quran, dia ada pion baca ini bahasa Al-Quran dan dua baca punya ayat-ayat Al-Quran. Setelah meneliti maka mikrofon untuk kita dokter melpun dibaca ayat-ayat. Dokter nampai percaya. Dia bagus, dia obat bisa dijadikan obat. Sedangkan itu baca ayat-ayat yang dok ide obat. Obat bisa jadi penyakit. Kenapa obatnya tidak baik? Pada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat dari Allah Subhanahu wa taala, dia ada kisah tentunya memang tamat ada tujuan tamat dengan jalan agama cuma sisa nambah surat iman. Dia bertahun-tahun waktu masa tuanya bisa penyakit dia meninggal dia berbuat. Setelah dikubur warga menau menjaga buah dokter cahaya terus tidak sampai lagi. Ya karena pihak menjaga buah yang jaminan memang tidak berisi buah sunat, aja buah kamu baca buah. Karena jangan bekerja, bukan kita perbedaan makan. Aja buah mana, lah makan buahnya ibu buah ibu laut ibu buah. Ada masyarakat ibu buah doa bagi buah cahaya luar biasa. Setelah ditelusuri disoal api gituan luar dojo soal main-main kampung mau ada kebutuhan lebih baik lo si tinggal buat bagian penyebab buaya mani wahai ibu kesi amalan dia amalan apakah yang sering dilakukan ataupun sering dikerjakan oleh bapak ini? Kata ibu ini tidak ada. Sebagai amalan di posisinya di khususnya amalan. Cuman dia melaksanakan perintah Allah yang dikerjakan. Cuman terserah baik kalau mengajai khusus bingung pada dia. Tapi dia baca hal yang luar biasa. Dan nak ubah acara ini. Dan pada kemungkinan namun ayat Nabi Yaakob
bertahun-tahun selalu membuka Al-Quran. Dia mulai membuka Al-Quran dan mulai juga sudah berbuku. Dia balik bukunya kasih baca karena merasa itu baik. Allah kita Al-Quran ini baca cuma 36 baca. Kenapa itu baik? Dan dia malah belum dia mungkin lah dia perlu kakak dia aja tu orang muka berdebar Al-Quran. Dia setiap pulau muka perlaluan dan mengingatkan masa apa. Karena terlalu nyamannya itu nak baca. Suasana orang baca Al-Quran jauh bisa berubah lebih kuat. Barangnya bila meninggal orang baca Al-Quran. Pada bapak-bapak, ibu-ibu yang masalah yang merawat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dia melanjutkannya akan yang baik itu dirano Al-Quran di dalam Allah, di dalam Allah, jadi baca di dalam Allah. Jangan doa doa tiada baca Al-Quran tak dia pakai. Dia pakai yang pun yang sabar di dalam baca. Jangan baca Al-Quran, awak dimasuk baik dalam baca Al-Quran. Sudah di sana. Bahkan dengan amalan yang bukan cukup orang punya baca yang berbeda, bayar kebaikan itu. Cahaya yang diberikan oleh Allah, nur cahaya bukan dengan berubah. Siapa yang menaikkan itu cahaya yang luar biasa tidak dia ini bukan menjaga ukuran. Jadi bagi itu berasa itu khusus bagi ada yang berasa sebagian di sana baca Al-Quran. Yang paling baik orang yang terbata-bata, orang yang susah membaca Al-Quran itu akan mendapatkan 2 pahala. 2 pahala sila membaca Al-Quran, 2 pahala juga mengulang. Nomor salah. Dia dapat 2 pahala. Jika itu kita masih membaca Al-Quran, insya Allah bersama Firman Syadid bersama para malaikat Syadid. Kepada bapak-bapak, ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lanjut guys. Pertama-tamanya dari masih bulan suci Ramadan, malam itu mengumpulkan amal ibadah. Mati sampai itu tinggal sholat, menuju pokok. Karena jano segala amal kebaikan, amal ibadah itu kalau dia berusaha, dia amalan baik tidak. Dia pokoknya sholat. Usaha di sholat nomor kali itu banyak. Baru di amalan-amalan dunia untuk kebaikan-kebaikan. Tapi kalau sholat berusaha tidak diterima oleh Allah, atau tidak ada begitu. Kalau dia amalan-amalan dunia terhambat ataupun tersedak, kalau di pokok lain yang besar ataupun jelek sholat, jadi tidak siang itu ilmu waktu harus ditegakkan benar-benar, harus kita istiqomahkan. Umat satu itu doa atau berdoa atau kenalan itu sholat waktu. Jadi kalau kirana itu masuk ayat dalam hingga siang, doa boleh itu mengkodok sholat. Karena 4 mazhab para imam-imam doa menganjurkan la kafaratu laha illa dzalik. Tidak ada yang bisa menggantikan sholat 5 waktu kecuali dengan sholat sendiri. Jadi maksudnya habis sholat subuh, tapi yang ada makna surau dan ada pagi-pagi nambah ada. Habis sholat subuh, kamu itu biasa ikut dulu sudah zikir kepada itu dari rumah itu modal sholat subuh. Salih fardu subuhi rahmatan ini doa lillahi ta'ala. Doa itu yang kebidikan. Jadi kalau habis sholat subuh itu yang berkah. Yang kedua menurut jangan berkilo-kilo karena kita namakan itu. Walaupun yang luar atau yang asal. Ada orang itu modal. Semaya bukan sholat tenang itu modal dengan sholat tenang. Cuma coba setelah itu mengerjakan sholat wajib itu kemudian diam.
Ini sebab terbayarkan. Jadi kalau begitu ini jika mampu ada bertaubat dari masuk. Kalau memang jika mampu semuanya sholat. Bertaubat mengampuni kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah mampu. Tapi kalau itu masih mampu untuk menuju siam, jauh. Hukum nilai di masih menuju. Tapi sholat zuhur kadang-kadang dia mencoba cuma niatnya bodoh. Dia bayar hutang sholat. Kalau menurut dia dijual hutang sholatnya. Karena mulai akan balik binamun doa itu diwajibkan untuk melakukan sholat. Mulai obat itu masuk itu menuju sholat. Ke depan itu giginya sholat. Bisa bertahun mau itu kira-kira merasa rumah sholat itu atau cuaca itu menjadi wajibnya akan jauh. Kalau menurut tahun bagi berusaha untuk mengurus sholat. Depan mazhab menganjurkan untuk mengurus sholat. Cuma coba berbuat baik, kami sholat asar misalnya itu dia berbesar. Berbuat baik maksud ibadah lain. Mendoakan karena jangan sholat di waktu dia pokok wajib pokok yang betul. Kalau bahasa orang masuk ucap itu tidak. Karena pertama kali ditanya di dalam kubur tentang sholat. Yang bahasa itu sholat itu merasa ada itu sholat itu maka bakal yang merasa dapat kita bayar dengan sholat kita dengan bodoh. Pada perbuatan itu jemaah sholat tarawih dalam Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan penyampaiannya karena hampir setiap tahun mengadakan Al-Quran yaitu peringatan tentang turunnya Al-Quran, maka yakinlah itu bersama semaksimal mungkin umat hingga kita membaca Al-Quran minimal satu malam satu lembar. Sampai dapat semua yang penting istiqomah. Kalau itu istiqomah yuk, dia pahala nami. Kalau itu istiqomah membaca Al-Quran ini. Karena jangan mengambil bahwanya berubah berbentuk awal makhluk awal Tuhan cuma bercahaya. Karena jangan memberi sama bagi tuntun di dalam baca Al-Quran. Baik sholat itu berbentuk sifat untuk dimako itu boleh sekiranya ada atau kuning karena dia. Kalau itu memang berubah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu mereka dalam kubuan sana kata anda setia kelegam juga. Kalau itu engkau atas setia posisi kelegam doa, aku berdoa walau semua budaknya doa sama pada itu dan berubah. Itu saya kalau panik tambah tiga terlalu itu. Tapi kalau dalam buah itu yang bercahaya, sebagai kawinan jalan bercahaya Rasulullah kita dia nur maupun nur Al-Quran bercahaya saya di masa Ramadan ini sangat utama 21 dan 2. Pada bapak-bapak, ibu-ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala sebagai teman guide yang timbang Al-Quranul Karimnya keistimewaan, kelebihan dan kemuliaannya sangat luar biasa. Maka ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai doa dinomi awal yang buat al-Qur'an. Ikro ayat 1 sampai 5 doa ayat pertama kali yang diberikan oleh malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagai ayat penutup dalam surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum wa raditu lakum al-Islam madinah. Jadi pada ilmu puasa pada saat dia telah disempurnakan agamamu telah disempurnakan dan juga mencukupkan rezekimu dan aku itu Islam sebagai agamamu. Doa ini terakhirnya firman Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi mungkin kepada pengusaha mungkin dapat tukangnya, dapat salatnya, dikunyahnya, kepada saya mohon ampun, dan kepada bapak-bapak, sekalian saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.